Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Dania dengan NIM 05051182126011. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pengertian dari moluska, yang mana pada praktikum Avertebrata air kelas D. Asisten pengasuh saya yaitu Kak Anita Ogara dan Kak Muhammad Fadil. Baiklah, langsung saja. Untuk pengertian moluska sendiri itu adalah moluska kelompok hewan yang bersifat tripoblastik, selomata, dan invertebrata yang bertubuh lunak dan multiseluler. Istilah moluska berasal dari bahasa Yunani, dari kata molluscus yang berarti lunak. Moluska termasuk dalam hewan yang lunak, baik yang dengan cangkang ataupun tanpa cangkang, seperti dari berbagai jenis kerang-kerang, siput, kiton, dan cumi-cumi, serta kerabatnya. Selanjutnya itu ada reproduksi moluska. Moluska merupakan hewan hemaprodit, yakni mempunyai alat kelamin jantan dan betina dalam satu individu atau berumah satu, tetapi ada juga yang alat kelaminnya terpisah atau berumah dua. Oleh karena itu, cara reproduksinya dengan cara fertilisasi internal. Selanjutnya itu ada peranan moluska. Moluska sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Banyak jenis moluska dipakai dalam berbagai hal. Macam-macam kegunaan moluska yaitu sebagai berikut. Yang pertama sebagai bahan makanan, seperti cumi-cumi, sotong, dan kerang. Yang kedua sebagai perhiasan, seperti kerang dan tiram. Selanjutnya itu serbuk cangkang kerang laut berpotensi sebagai obat mah. Selanjutnya itu struktur tubuh moluska. Tubuh moluska mempunyai 3 struktur utama, antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu adalah kaki. Kaki ini merupakan penjuluran bagian tubuh yang terdiri dari otot-otot. Yang kedua itu massa visceral, yaitu bagian tubuh yang lunak tempatnya terdapat dalam organ-organ tubuh. Yang ketiga itu mental, merupakan bagian menyelubungi dan melindungi massa visceral. Selanjutnya yaitu ciri-ciri moluska. Yang pertama mempunyai ukuran dan tubuh yang bervariasi, mempunyai lunak dan tidak berluas-luas. Yang ketiga itu merupakan tripoblastik selomata. Yang keempat merupakan hewan invertebrata atau tidak mempunyai tulang belakang. Yang kelima hidup di air dan di darat. Yang keenam mempunyai cincin syarat yang merupakan sistem saraf. Yang ketujuh organ ekskresi berupa nefrida. Yang ke-8 mempunyai radula atau lidah bergigi. Yang ke-9 bersifat hewan heterotrof. Yang ke-10 berkembang biak secara seksual. Yang ke-11 moluska memiliki struktur tubuh yang simetri bilateral. Yang ke-12 tubuh terdiri dari kaki, massa visceral, dan mineral. Yang ke-13 merupakan hewan hemaprodit, yaitu mempunyai dua kelamin atau jantan dan betina dalam satu tubuh. Yang ke-14 itu tubuhnya terdiri atas kaki muskular dengan kepala yang berkembang beragam menurut kelasnya. Selanjutnya itu ada contoh hewan moluska. Yang pertama tiram batu, Aimae sp. Yang kedua kerang, Anadra sp. Yang ketiga kerang hijau, Mytilus viridis. Yang keempat itu ada sotong, Epia sp. Yang kelima ada cumi-cumi, Logio sp. Yang keenam itu remis, Corbicula javanica. Yang ke-7 itu ada bekicot, Achatina fullica. Selanjutnya itu ada sistem organ moluska, yang mana yang pertama itu sistem peredaran darah moluska. Sistem peredaran darah moluska ini sebuah sistem peredaran darah terbuka kecuali pada kelas Cephalopoda. Yang kedua itu sistem pencernaan moluska. Sistem pencernaan moluska terdiri dari mulut, esofagus, lambung, usus, dan anus. Yang ketiga sistem saraf moluska. Sistem saraf moluska ini terdiri dari cincin saraf yang mengelilingi esofagus dan serabut saraf lainnya dengan menyebar dari cincin tersebut yang mempersarafi berbagai organ.
Yang keempat, sistem ekskresi moluska. Sistem ekskresi moluska ini yaitu berupa nefridia yang berperan mirip dengan ginjal. Nefridia ini juga mengeluarkan sistem metabolisme dalam bentuk cairan. Yang kelima itu sistem respirasi moluska. Sistem respirasi moluska ini berbeda-beda. Bila hewan yang hidup di air, maka yang berperan itu yaitu insan, sedangkan yang hidup di darat melalui paru-paru, namun juga bisa terjadi melalui pertukaran udara dengan memakai terdapat di mantel. Sistem ini berfungsi mirip dengan paru-paru. Selanjutnya itu klasifikasi moluska. Yang pertama itu Amphioneura. Amphioneura ini adalah jenis moluska yang masih primitif. Yang kedua ada Scaphopoda. Scaphopoda ini hidup di laut atau pantai, mempunyai cangkang yang tajam berbentuk seperti trompet, mempunyai kaki kecil di kepalanya, terdapat beberapa tentakel. Selanjutnya itu Gastropoda. Gastropoda ini merupakan hewan yang memakai perutnya sebagai kaki. Hidupnya di darat, air tawar maupun di laut. Yang keempat itu Cephalopoda. Cephalopoda ini memakai kepalanya sebagai alat gerak. Selanjutnya itu ada Pelecypoda atau Bivalvia. Pelecypoda ini mempunyai bentuk kaki seperti kapak yang terletak di anterior. Baik, itu saja penjelasan materi moluska dari saya. Mohon maaf jika banyak kekeliruan atau kesalahan kata. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.